nama saya Elsie Octaviani dengan NIM 2330 program studi hukum tata negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau korporasi berdasarkan 3 teori. Di antaranya yang pertama, teori strict liability. Teori strict liability adalah konsep hukum yang menetapkan pertanggungjawaban pidana atau perdata tanpa memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan atau mens rea. Dalam teori ini, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hanya berdasarkan fakta bahwa tindakan melanggar hukum telah terjadi, terlepas dari niat atau kehati-hatian yang dilakukan. Adapun ciri-ciri utama strict liability, yang pertama, liability without fault. Tidak memerlukan pembuktian kesengajaan atau kelalaian, tanggung jawab muncul semata-mata karena adanya tindakan yang melanggar hukum. Adapun yang kedua, perlindungan korban. Teori ini sering digunakan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, terutama dalam kasus yang melibatkan risiko tinggi atau bahaya besar. Yang ketiga, penerapan. Biasanya diterapkan dalam kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan, keselamatan kerja, atau produk berbahaya. Oleh karena itu, dalam teori ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau mens rea. Artinya, cukup dibuktikan bahwa tindakan melanggar hukum telah terjadi, maka korporasi dapat dianggap bertanggung jawab. Teori ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi, seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran keselamatan kerja, atau pelanggaran peraturan perdagangan. Contohnya, jika sebuah perusahaan membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa izin, perusahaan tersebut dapat langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan niat jahat. Adapun yang kedua, teori vicarious liability. Teori ini adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggung jawabnya seperti karyawan atau agen. Adapun prinsip utama vicarious liability, yang pertama, tanggung jawab atasan terhadap bawahan. Seseorang majikan atau perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Yang kedua, tidak memerlukan kesalahan langsung. Majikan atau perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban meski tidak secara langsung melakukan pelanggaran hukum. Adapun yang ketiga, hubungan kerja sebagai dasar. Tanggung jawab ini berlaku jika ada hubungan kerja atau hubungan hukum antara pelaku dan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Korporasi bertanggung jawab atas tindakan individu yang bertindak atas nama perusahaan, meskipun korporasi sendiri tidak secara langsung terlibat. Contohnya, jika seorang manajer perusahaan melakukan penipuan dalam kontrak bisnis atau atas nama perusahaan, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan teori ini. Yang ketiga, identification theory adalah teori yang digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menghubungkan tindakan individu tertentu dalam korporasi, seperti direktur atau manajemen puncak, sebagai representasi langsung dari korporasi itu sendiri. Teori ini menganggap bahwa individu-individu yang memiliki otoritas tinggi dalam korporasi adalah jiwa atau pikiran korporasi, sehingga tindakan mereka dianggap sebagai tindakan korporasi. Adapun prinsip utama identification theory diantaranya, yang pertama, directing mind
strategis dalam korporasi seperti CEO atau direktur dianggap sebagai directing mind and will dari korporasi. Tindakan mereka mempresentasikan keputusan korporasi secara keseluruhan. Yang kedua, kesalahan individu adalah kesalahan korporasi. Jika individu tersebut melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan utama, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, pertanggungjawaban langsung. Tidak seperti teori lain yang menghubungkan tanggung jawab melalui hubungan kerja seperti vicarious liability, teori ini langsung mengidentifikasi individu atau individu tertentu sebagai perwakilan korporasi. Oleh karena itu, teori ini mengidentifikasi individu-individu tertentu dalam korporasi seperti direktur atau manajemen puncak, jiwa atau pikiran korporasi. Jika individu tersebut melakukan tindak pidana, maka korporasi dianggap bertanggung jawab karena tindakan mereka mempresentasikan korporasi. Teori ini fokus pada tindakan individu yang memiliki otoritas tinggi dalam korporasi. Contohnya, jika CEO memerintahkan tindakan korupsi untuk keuntungan perusahaan, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban karena tindakan CEO dianggap sebagai tindakan korporasi. Kesimpulannya, dari tiga teori ini memberikan pendekatan yang berbeda dalam menentukan pidana bagi korporasi. Yang pertama, strict liability, tidak memerlukan pembuktian niat jahat. Yang kedua, vicarious liability, fokus pada tanggung jawab atas tindakan karyawan atau agen. Yang ketiga, identification theory, menghubungkan tindakan individu tertentu dengan korporasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.